Li Qi mengajak Pu Ju bekerja sama. Dia berjanji akan memberikan daftar nama yang meminum pil iblis di kota Raja Pedang dan membuktikan bahwa Raja Pedang Yu menjual pil iblis. Raja Pedang Yu mencoba menemui Li Yuan dan membuka pembatas. Dia tak menyadari bahwa Lang Hun sedang mengikutinya. Karena tak bisa membuka pembatas, Raja Pedang Yu mengirim pesan lewat darahnya. Namun tak lama, Raja Pedang pergi setelah mendengar bahwa Li Yuan tak ingin menemuinya. Lang Hun berniat untuk langsung menghadapi Li Yuan. Namun dia teringat dengan perintah Li Qi yang menyuruhnya menghindari jika melihat Li Yuan. Tak lama, Li Yuan menyadari kehadiran Lang Hun. Lang Hun kembali menemui Li Qi, namun Li Qi menyadari ada sesuatu di tubuhnya. Dia pun mengeluarkan kelopak bunga dan berteleportasi ke tempat Li Yuan. Akhirnya Li Yuan menunjukkan dirinya di hadapan Li Qi di dalam ilusinya. Li Qi mengatakan bahwa kejadian yang dia lihat 4 tahun lalu tak seperti yang dia pikirkan. Li Yuan mengingatkan Li Qi bahwa dia telah menghabisinya sekali, dan kali ini dia pun tak akan membiarkan Li Qi hidup kembali. Li Qi melihat setengah bagian seruling giok miliknya. Dia kembali teringat saat dirinya berada di balai Zhaodi yang dipimpin oleh kakak perguruan mereka bernama Pang Zhou. Pang Zhou menyelamatkan hidupnya dan menjadikannya murid balai Zhaodi. Dia mengajarkan ilmu bela diri bersama Li Yuan dan Zhu Mei. Li Qi dianggap sebagai anggota keluarga baru oleh mereka. Namun suatu hari, Li Yuan mendapati Li Qi menghabisi Pang Zhou. Sampai saat ini, Li Yuan menyesal menyelamatkan Li Qi dan memberinya kesempatan menipu Pang Zhou hingga menghancurkan balai Zhaodi yang sangat mereka lindungi. 你敢玩这套栽赃嫁祸，年前你就杀不了。若真是栽赃陷害的把戏，以后就不该救，你很快就会暴露你的本性。你相信亲眼所见，但是你的内心却可耻的有。 Setelah keluar dari alam ilusi, kini Li Qi berhadapan dengan Xiao Hong, wanita yang selama ini mendampingi Li Yuan. 好无趣。让开！公子如此厉害。 Xiao Hong pernah diberitahu oleh Li Yuan bahwa kondisi tubuh Li Qi sangat kuat. Separah apapun luka yang dialami Li Qi akan selalu bisa sembuh. Satu-satunya luka yang tak bisa disembuhkan adalah luka yang di perutnya. Li Yuan secara khusus mencampurkan kabut lautan bunga. Merangsang luka lama Li Qi dan darah Xiao Hong adalah pemicunya. Xiun mencoba mengikuti Puren sampai ke dermaga. Puren merupakan komandan kota Raja Pedang yang diduga membawa buku akun yang bisa membuktikan bahwa Raja Pedang Yu menjual pil iblis. Dia melihat Puren berbicara dengan seorang wanita. Setelah Puren pergi, Xiun menyelinap masuk untuk menemukan buku akun tersebut.
Ciun tak menyangka bahwa wanita yang dihadapi adalah bayi suci tunangannya. Setelah 3 tahun mereka akhirnya kembali bertemu dan kini Suci telah menjadi Sri Raja Pedang Yu. Dan tak lama Ciun melihat seseorang memasukkan racun ke dalam ruangan tersebut. 你下毒？对， Sebelum mendatangi acara perjamuan untuk membahas kasus mengenai King Yu, Raja Pedang Yu memerintahkan Puren untuk membawa pergi barang-barang di penyimpanan dermaga keluar kota secepatnya. Puren yang mendengar isu mengenai keterlibatan gurunya sempat merasa curiga, namun dia pun menuruti perintah tersebut karena Raja Pedang Yu berjanji akan mengakui Puren sebagai putranya pada semua orang. Setibanya di acara perjamuan yang juga dihadiri oleh Puju, Raja Pedang Yu mengaku bahwa dia telah memasukkan racun kejujuran pada minuman Li untuk mencegahnya berbohong. Li mengatakan bahwa dirinya tak takut untuk minum racun kejujuran karena dia juga membawa minuman khusus untuk semua orang yang hadir malam itu. Setelah semua orang meminumnya, barulah Li mengatakan bahwa dalam minuman tersebut telah dimasukkan racun pil hati rembulan. Jika diminum oleh orang yang pernah mengkonsumsi pil iblis, maka dalam waktu 4 jam racun tersebut akan menyerang jantung hingga tewas. Li mengatakan bahwa Raja Pedang ternyata hanya mengandalkan pil dewa untuk berlatih pedang menguasai jurus api menembus angin dan menduduki jabatannya saat ini. Dia juga menduga bahwa Li Yuan memberi racun kejujuran pada Raja Pedang untuk mengetahui siapa yang telah menghabisi pendekar senar Pang Zhou. Li mengakui bahwa memang dirinya yang telah menghabisi Pang Zhou di Balau Zhoudi. Li menyadarkan Raja Pedang Yu bahwa dia hanya dijadikan bidak oleh Li Yuan. Hingga tak lama Raja Pedang pun marah. 这是包庇唐丽慈。于剑王，告辞，不出要单独审问。难道说真言谷的反噬？ Li mengatakan bahwa dengan racun pil hati rembulan, mereka akan segera mendapatkan daftar nama orang yang mengkonsumsi pil iblis hati. Dia meminta Puju ikut bersamanya untuk menuntaskan rencana akhir. Tak lama, Li menghadang perahu yang ditumpangi Puren yang hendak membawa barang-barang keluar kota. Li mengalihkan penjagaan dengan menyebarkan emas di atas perahu Puren. Sementara Sanji melakukan aksinya. Karena daftar nama dan bukti adanya pil iblis telah berhasil didapatkan. Sesuai kesepakatan, Puju harus menyerahkan Raja Pedang Yu pada Li. Sementara itu, Wupang menyamar sebagai Raja Pedang Yu dan menyuruh Puren pergi ke Wastu Wang Qiao untuk menghancurkan semua buku akun yang sedang diperiksa oleh Asui. 人物们， 往后退！糟了，赵本， 别跑！ 别追了。 Ciun mengatakan bahwa dia akan melupakan kejadian ini asalkan Suci tak menghalanginya menangkap para penjahat yang bersekongkol dengan sekte Peng Liu. Dia mencoba memastikan apakah Suci bergabung dengan sekte Peng Liu demi balas dendam atas kematian ayahnya. Namun Suci mengatakan bahwa saat ini dia hanya akan melayani Li Yuan dan sekte Peng Liu hingga tak lama dia pun pergi. Sementara itu Xiaohong sengaja mengikat Asui di sebuah pohon untuk memancing kedatangan Li Qi. Tak lama dia melukai bagian kaki Asui. Li mengatakan bahwa Xiaohong tak perlu menjadikan Asui sebagai ancaman karena Asui taklah penting untuknya. Xiaohong yang mengetahui Li mengatakan kebohongan memberikannya jurus iblis hati. 33天魔舞， 你
陷入最深的心里。唐丽子是你的宿命。为什么要杀我们？是为了更突然。凭什么抛弃我们？ Li Qi memasuki alam ilusi di mana dia menyadari identitasnya berasal dari sekte sesat. Karena tak ingin melibatkan Bai Zhaodi, Li Qi pun pergi, namun tak lama Peng Zhao menemukannya dan membujuknya untuk kembali. Dan tiba-tiba semua orang dibantai oleh sekte Jile, pengikut Yin dan Yang. 乐教一群阴阳的手下，看玉旨，躲到我背后，一定会远离你，在你心尖上留下的伤发作了吧？方舟，快走！是教主回来了。不是你的天性，还是你的力量？你。 Ashui tersadar dan menyadari bahwa Li Qi sedang terjebak di alam iblis hati. Xiao Hong pun berusaha untuk menghabisi Li Qi, namun Ashui mencoba menyadarkan Li Qi. Raja Pedang Yu mengajak semua komplotannya untuk menikmati pil dewa yang baru dibuat. Dari atap, Lang Hun dan Ciun melihat perbuatan Raja Pedang Yu pada semua komplotannya. Raja Pedang Yu menyerap seluruh kekuatan mereka agar kekuatannya bertambah. Lang Hun dan Ciun pun mencoba menghentikannya.我在叠斑重华的收藏室看过，我还能邪道。传说一阙阴阳无敌于天下。要不咱也学唐狐狸念咒？你会啊？刀枪不入。力量怎么变得这么强？ 你们二人与我缠斗这么久，疾风斩荒火，怎敢与皓月争辉？何阳，滚魂！Li Yuan mendapati Xiao Hong kembali dalam keadaan terluka. Tak lama dia pun mengeluarkan jarum dalam tubuhnya dan meruntuhkan dinding pedang Tianyan. Li Qi menyadari bahwa ini adalah ulah Li Yuan. Dia pun menyuruh Lang Hun dan Ciun untuk mengevakuasi penduduk sekitar. 你小心，只剩下我们了。
Xiun menugaskan Chujin dan Sitan untuk segera menyelamatkan semua penduduk. Woren yang mendengar bahwa Raja Pedang Yu sedang bertarung dengan Li Qi mengarahkan pasukan untuk membantunya. Namun Sitan mengatakan bahwa saat ini tak ada yang lebih penting dari menyelamatkan para penduduk. 狐狸，你可千万不要有事。我要去救他！ 快带人去码头！去码头！是，快上船！注意安全，注意！Raja Pedang Yu mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kekacauan di kota Raja Pedang adalah Li Qi. Terlihat hampir seluruh kota hancur dihantam batu dan hujan api yang berjatuhan hingga semua orang berlarian menyelamatkan diri. 是你害死他们的！ Raja Pedang Yu tak menyangka bahwa dirinya masih bisa dikalahkan oleh Li Qi setelah mempertaruhkan segalanya. Dia pun sengaja meminum pil iblis dalam jumlah banyak untuk meningkatkan kembali kekuatannya demi mengalahkan Li Qi. Saat situasi semakin tak terkendali, dari kejauhan Pujum mengeluarkan jurus cahaya suci dari langit untuk melindungi kota Raja Pedang. Tak lama, Ketua Yanmen muncul dengan formasi angsa dan menemui Chujin. Dia mengatakan bahwa dirinya mendapat kabar mengenai kota Raja Pedang yang sedang membutuhkan bantuan. Chujin pun memintanya membantu warga menyeberangi sungai, sementara Li Yuan mengorbankan nyawa Raja Pedang Yu dengan menjadikannya monster.
Li Qi kini berubah wujud dengan tanda mata emas di dahinya yang menunjukkan bahwa Li Qi adalah penerus Yin dan Yang. Li Qi mengatakan reputasi kota Raja Pedang terkenal dengan keberhasilan pedang Swan King yang melawan Yin dan Yang. Namun sangat disayangkan Raja Pedang justru menghancurkan reputasi yang selama ini dijaga dengan baik. Li Qi pun seketika menghancurkan monster tersebut. 你做到了，一略隐瞒的秘密。 Li Yuan mencoba memperlihatkan pada semua orang bahwa selama ini Li Qi menutupi identitasnya yang merupakan pewaris Yin dan Yang. Semua orang terkejut setelah mengetahui kebenarannya. Li Qi tak menyangka bahwa ini adalah tujuan Li Yuan yang sebenarnya. Hingga suatu hari kemudian, Ketua Aliansi Pedang Zhong Yuan, Shao Yanping, tiba di kota Raja Pedang. Cu Jin mengenalkan tabib Liu yang sejak tadi ikut membantu mengobati orang-orang yang terluka. Li Yuan mencoba memprovokasi Shao Yanping agar segera menangkap Li Qi. Tak lama seorang wanita yang mengaku sebagai ibu dari Kun Wu, salah satu pendekar yang melawan sekte Jile dan Yin Yang, mengatakan bahwa dia tak akan rela perjuangkan anaknya sia-sia jika Shao Yanping membiarkan Li Qi berkeliaran dengan bebas. 立刻下令，通缉唐立子，杀无赦！ Ciun dan Lang Hun berhasil menemukan Li Qi. Li Qi pun meminta mereka berjaga selagi dia memulihkan kekuatannya. Namun tak lama mereka melihat seseorang yang berdiri di luar pondok. Lang Hun terkejut karena orang tersebut adalah penjahat terbesar nomor 1 terdahulu yang kini dijadikan boneka manusia. Xiao Hong pun muncul dan memerintahkannya menyerang Li Qi. 看好他。 Lang Hun terluka saat Ciun menghampirinya. Tiba-tiba seseorang muncul dari atap. Ternyata dia adalah Kuang Lan Wuxing, salah satu dari 7 ahli dalam pertempuran puncak Tiandu yang juga dijadikan boneka manusia. Tak disangka dia menjadi pengikut sekte Peng Liu. 活人！ 我不去！ Li Qi memerintahkan Ciun dan Lang Hun kembali ke Wastu Wang Qiao. Karena Ciun menolak, Lang Hun terpaksa membuatnya pingsan dan tak lama mereka pun pergi. Sementara Li Qi kembali berhadapan dengan Xiao Hong. Li Qi mengatakan bahwa Li Yuan pernah menggunakan lagu tersebut untuk menghabisinya 1 kali. Jika Li Yuan datang, Li Qi pun akan menggunakan lagu itu untuk menghabisinya. Kali ini Li Qi ingin mencoba menggunakan Xiao Hong untuk memancing Li Yuan datang. Tiba-tiba seseorang muncul. Ternyata dia adalah Pang Tao, seorang wanita yang pernah bertemu Li Qi di pasar malam kota Raja Pedang. Kali ini dia mengaku sebagai ketua istana barat dari sekte Peng Liu. Dia meminta Li Qi ikut bersamanya menemui Li Yuan. Namun tiba-tiba Cheng Yun Pao muncul dan membawanya ke sebuah tempat. Cheng Yun Pao adalah pendekar peringkat 2 di aliansi
pedang Zhang Yuan, sekaligus kakak perguruan Citan. Dia adalah hakim penguasa Pulau Chahua, tempat mengurung sisa pengikut Yin Yang dan kemampuannya jauh di atas Raja Pedang Yu. Li Qi mengetahui bahwa Yun Pao teman baik Peng Zhao. Dia mengatakan bahwa saat dirinya dalam keadaan hilang ingatan saat pertama kali bertemu Pang Zhao, Yun Pao mengatakan bahwa Pang Zhao pernah menulis surat untuknya dan memberitahu bahwa dia menerima seseorang dengan segel mata emas, dan tak lama Li Qi pingsan. Yun Pao pun menghampirinya, namun tiba-tiba 沈狼魂，迟雨，一起上吧。 Dan tiba-tiba Su Jin, Asui, dan Citan muncul menghentikan pertarungan mereka. Yun Pao pun memeriksa kondisi Li Qi dan mengatakan bahwa Li Qi terluka parah dan tak bisa diselamatkan. Tak lama Ciun teringat obat pil penyambung nyawa yang selalu dibawa Li Qi. Namun menurut Yun Pao, obat tersebut termasuk obat langka ratusan tahun. Jika dipakai pun akan sia-sia. Asui pun mencoba memberikan darahnya pada Li Qi. Dalam penglihatan Li Qi, dia kembali ke masa 4 tahun lalu saat Li Yuan memberikan surat dari Pulau Chahua pada Pang Zhao. Kabarnya ada batu aneh yang jatuh dari langit beberapa waktu lalu yang dicurigai pertanda Yin Yang kembali munculnya ke dunia. Setelah Li Yuan pergi, Pang Zhao mengatakan bahwa meskipun Li Qi memiliki tanda mata emas, namun bukan berarti dia adalah Yin dan Yang. Dia yakin bahwa Li Qi bukan orang jahat. Li Qi khawatir jika orang lain mengetahui segel mata emas di dahinya, mereka akan takut dan menghindarinya serta hubungannya dengan orang-orang Balai Jaudi akan berakhir. 你们怕也去拥有我们的感情。我要离开。 Li Qi tersadar dan mendapati Asui berada di sampingnya. Dia meminta penjelasan mengapa darahnya bisa menyelamatkan Li Qi. Asui mengatakan bahwa dia tak berniat jahat dan hanya tahu darahnya bisa menyembuhkan luka. Setelah mendengar Li Qi telah siuman, Yun Pao menemuinya dan meminta Li Qi ikut bersamanya ke aliansi pedang Zhong Yuan. Pang Zhao pernah mengatakan pada Yun Pao bahwa dia ingin meneruskan keterampilan Balai Jaudi pada Li Qi dan menyuruh Yun Pao menjaganya. Namun meskipun begitu, Yun Pao tetap harus menyerahkan Li Qi pada ketua aliansi Yan Ping karena yakin Li Qi bukanlah orang jahat. Citan dan yang lainnya sepakat membiarkan Li Qi bisa kabur dari tangan Yun Pao. 师兄，我在这儿。知道打不过，扔下我就跑，好像也不严重。是一点吗？很好。 唐立慈， Li Yuan menghadap ketua sekte Peng Liu bernama Mudan. Dia memperingatkan Li Yuan agar memahami batasannya. Dia juga memuji Li Yuan yang telah berhasil menciptakan kembali pil 9 hati iblis hingga membuat nama sekte Peng Liu menjadi besar. Meskipun Mudan tak melarang Li Yuan untuk balas dendam, namun dia tak akan membiarkan Li Yuan menghancurkan keuntungan sekte Peng Liu. Sementara Li Qi yang sedang menuju istana Bilwo bersama Ciun dan Lang Hun tiba-tiba dihadang oleh Yun Pao. 真是厉害！ 随我回剑会受审。你伤势未好，不宜动。 Setelah Citan dan Asui menghentikan mereka, Li Qi mencoba menyarankan agar Yun Pao ikut bersamanya ke istana Bilwo. Sebenarnya tujuan Yun Pao memang bukan untuk menangkap Li Qi. Sebelumnya Yan Ping dan Puju mengutusnya membantu Li Qi membujuk ketua istana Bilwo untuk membentuk aliansi dengan sekte pedang Zhong Yuan agar bersama-sama melawan sekte Peng Liu. Leluhur klan Yu merupakan penasihat negara yang difitnah oleh Yin Yang hingga kini mengasingkan diri di istana Bilwo. Setibanya di istana Bilwo, Li Qi menemui Yudan dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu istana Bilwo kembali menduduki posisi penasihat negara dan mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Asalkan ketua Wanyu bergabung dengan sekte pedang Zhong Yuan, memusnahkan sekte Peng Liu. Tak lama ketua Wanyu pun memanggil semua tamunya dan mengatakan bahwa dirinya akan membantu melawan sekte Peng Liu bersama sekte pedang Zhong Yuan. Sementara orang-orang dari sekte Peng Liu bersiap menyerang istana Bilwo dengan robot yang dikendalikan oleh Qian Kun, ahli konstruksi mekanisme dan ahli boneka peringkat kedua dalam daftar Qianji. 碧落宫虽然固守金汤，必须打，而且必须要赢，还请唐公子出手相助。他们一波！亡命来！
出手。时机到了。九星回龙阵内我辈无敌，